Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi kiram ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji dan puja syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat umur, nikmat sehat, nikmat iman serta nikmat Islam, sehingga kita insyaallah selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di hari yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Kepala SDN Rogo Buyung, Bapak Ibu Guru, peserta diseminasi aksi nyata budaya positif yang berbahagia. Untuk menyingkat waktu, marilah kita membuka acara ini dengan sama-sama melafalkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara diseminasi budaya positif aksi nyata dari guru penggerak Ibu Beri Indah Susana SPD insyaallah akan kita mulai dengan urutan acara. Yang pertama pembukaan, alhamdulillah sudah kita lewati. Yang kedua yakni sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Rogo Buyung, yakni Bapak Muhammad Azmi SPD. Kepada beliau waktu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ibu bapak guru hebat dan kita hormati, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersuara, berjumpa, bertemu dalam rangka kegiatan salah satu teman kita, yaitu Beri Indah Susana, dalam rangka mengaplikasikan materi yang diperoleh dari kegiatan CGP berupa diseminasi budaya positif. Dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau nantinya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau memberikan manfaat bagi kita semua. Salawat dan salam tempat kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita di yaumil qiyamah akan mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak guru yang terhormati, pada kesempatan hari ini yang tidak akan berpanjang kalam mengingat waktu yang kita butuhkan lumayan oleh Bu Beri nanti. Makanya saya sebagai kepala sekolah hanya berpesan bahwa budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Beri ini mohon nanti akan menjadi acuan kita di kelas. Bagaimana kita menjadikan budaya positif ini adalah perilaku baik yang akan diterapkan di sekolah. Tentunya kalau dilakukan oleh kita semua, insya Allah semua peserta didik kita akan tergerak. Bila mana kita semua guru ini bergerak, insya Allah peserta didik kita akan termotivasi dengan apa yang dilakukan, apa yang disampaikan oleh ibu bapak gurunya. Karena kita sebagai guru ini adalah modeling tadi anak-anak kita di sekolah. Oleh karena itu besar harapan yang sebagai kepala sekolah nantinya ketika begitu disampaikannya, begitu selesai disampaikannya materi oleh Bu Beri, mohon kiranya kita di kelas
diaplikasikan, bukan hanya didengarkan saja, diaplikasikan kepada anak didik kita sehingga bermanfaat ke depannya. Mungkin itu saja menjadi kata sambutan dia. Nantinya mohon Ibu Bapak Guru betul-betul mendengar penjelasan dari Bu Berry sehingga nantinya akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Itu saja dari yang akhir kata. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Muhammad Azmi SPD selaku Kepala SDN Dr. Gunung yang telah memberikan sambutan dalam kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif calon guru penggerak dari Ibu Berry Indah Susana SPD. Acara selanjutnya yakni acara inti penyampaian materi diseminasi aksi nyata budaya positif yang akan disajikan oleh calon guru penggerak kita kepada yang terhormat Ibu Berry Indah Susana SPD. Waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu guru hebat yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas berkah dan limpahan rahmatnya lah kita bisa berkumpul pada siang hari ini untuk kegiatan diseminasi budaya positif dalam rangka aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak. Dan kemudian tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya memulai untuk menyajikan materi, mungkin izinkan saya berkenalan lebih dulu ya. Perkenalkan, nama saya Berry Indah Susana. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Lombok Tengah dari SDN Lombok Puyeng. Pada hari ini saya akan menyampaikan aksi nyata diseminasi budaya positif. Adapun tujuan dari diseminasi ini adalah yang pertama, diseminasi ini merupakan tugas saya sebagai seorang calon guru penggerak untuk mengimbasi atau berbagi praktik baik tentang apa yang sudah saya pelajari dalam pendidikan guru penggerak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin berbagi sedikit saja ilmu yang saya dapatkan. Bukan bermaksud menggurui, karena saya juga masih belajar. Kita sama-sama masih belajar. Kita berkolaborasi, sharing ilmu, gitu. Karena kan kalau ilmu walaupun hanya sedikit, usahakan supaya bisa bermanfaat. Maka untuk bisa bermanfaat kita diminta atau diharapkan untuk berbagi kepada teman-teman. Sebelum saya menyampaikan materi, saya mau mengajak Bapak Ibu semua untuk ice breathing dulu. Karena ini kan sudah siang ya, supaya tetap ada semangat paginya. Kita senang dulu sedikit. Oke. Silakan Bapak Ibu berdiri, berdiri ya. Supaya cair suasananya. Bapak Ibu guru pasti tahu lagu naik-naik ke puncak gunung. Ya, kita nyanyi naik-naik ke puncak gunung, tapi sambil ada gerakan peregangan sedikit ya. Ya, saya kasih contoh. Oke, soalnya begini, sambil bernyanyi
siswa itu adalah seorang peniru yang baik, maka jadi harus dari kitanya dulu ya. Dari kita dulu untuk menerapkan budaya positif itu di dalam diri, baru kemudian bisa diaplikasikan kepada peserta didik kita nantinya. Ya, baik. Konsep utama dari modul budaya positif itu ada 7, Bapak Ibu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adapun penjabarannya adalah yang pertama pada perubahan paradigma belajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu diibaratkan seorang petani. Jadi sekolah adalah sawahnya, sedangkan siswa adalah benihnya. Kita sebagai seorang guru itu tidak mampu, tidak bisa mengendalikan benih itu untuk bisa tumbuh. Akan tetapi kita bisa merawat tanamnya dengan baik, memberi pupuk, merawat supaya benih tersebut bisa tumbuh dengan maksimal. Seperti itu, ya. Jadi di sini seorang guru diibaratkan petani, mengandung maksud bahwa kita bisa mengusahakan kelas ataupun sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan bagi siswa. Kita bisa menjaga, melindungi supaya karakter murid nantinya tumbuh dengan baik sesuai dengan kodratnya. Dapat disiplin positif adalah dalam budaya kita, makna kata disiplin itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah kepatuhan. Nah, kita cenderung menghubungkan dengan kata disiplin itu dengan kata ketidaknyamanan. Karena kita biasanya untuk disiplin itu dikekang dengan peraturan-peraturan supaya anak atau orang lain mau mematuhinya. Nah, sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi yang berasal dari dalam dirinya, bukan motivasi yang berasal dari luar. Karena motivasi yang datangnya dari luar biasanya bersifat sementara, tidak lama. Sedangkan kalau anak yang memiliki motivasi dari dalam diri, biasanya itu akan bertahan lama. Nah, itu yang mau kita coba dengan adanya budaya positif. Kita mau menumbuhkan budaya positif itu berdasarkan motivasi intrinsiknya. Disiplin itu biasanya kalau bisa nih, bukan biasanya. Disiplin itu kalau bisa dimunculkan seperti yang tadi saya pernah sampaikan dari motivasi internal yang kuat supaya disiplin itu terus terbawa oleh anak ini saat dia kembali ke masyarakat. Kemudian disiplin positif juga diharapkan bisa menggali potensi dirinya supaya memiliki tujuan yang lebih bermakna. Disiplin positif juga diharapkan siswa bisa mengontrol dirinya, menguasai dirinya untuk memilih tindakan yang harus dia lakukan berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kebajikan universal itu yang seperti apa? Yang memang sekarang ini sedang kita gaung-gaungkan pada profil pelajar Pancasila. Bagaimana supaya profil pelajar Pancasila itu bisa tumbuh di dalam diri anak-anak didik kita. Kemudian yang ketiga ada teori motivasi manusia. Nah, ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu. Itu menurut Diane Gosset dalam bukunya yang berjudul Restructuring School Discipline. Yang pertama adalah motivasi biasanya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, karena terkadang peserta didik itu melakukan sesuatu supaya tidak dihukum, gitu ya. Misal gini, kalau kita Bapak Ibu kita memberikan PR misal ke peserta didik, saya kerjakan PR karena takut nanti kalau udah dikerjakan
dihukum, dapat hukuman. Jadi bukan karena kesadaran diri bahwa mengerjakan PR adalah tanggung jawab dia sebagai seorang peserta didik, tapi tidak ini berdasarkan saya takut dihukum gitu. Atau kalau buang sampah di tempat sampah karena takut dihukum, bukan karena menjaga kebersihan. Kemudian karena mendapat imbalan, mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini yang sering sekali kita temui, apalagi di rumah terkadang ya Bapak Ibu ya. Misal gini, nak coba tolong belikan ibu garam. Terkadang nggak mau pergi kalau tidak diberikan imbalan gitu. Jadi secara tidak sadar otak luarnya itu bekerja kalau kita sudah terbiasa memberikan penghargaan atau imbalan kepada anak, nanti dia melakukan sesuatu memang semata-mata untuk mendapatkan imbalan tersebut, bukan karena memang dia mau melakukannya berdasarkan disiplin atau budaya positif di dalam dirinya. Kemudian yang ketiga, motivasinya adalah menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Jadi dia memang menumbuhkan disiplin itu di dalam dirinya tanpa mengharap imbalan dan tanpa takut akan hukuman yang akan dia dapatkan jika dia tidak melaksanakan. Nah, ada simpulan teori motivasinya berdasarkan dari ketiga alasan tadi. Tindakan pendisiplinan dengan melakukan hukuman atau memberi imbalan bisa disebut motivasi eksternal atau motivasi dari luar, dan hal tersebut biasanya tidak bertahan lama. Barangkali dengan hukuman dan imbalan siswa memang patuh, tapi kepatuhan itu hanya sementara dan kedisiplinan yang diterapkan tidak mengubah karakter siswa menjadi lebih kuat. Dan yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Berdasarkan beberapa penelitian tentang sebuah teori kontrol, semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan. Begitu juga dengan perilaku yang dilakukan atau ditunjukkan oleh peserta didik. Biasanya perilaku yang mereka tunjukkan itu memiliki alasan. Alasannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar dirinya. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan fisik seperti butuh makan, butuh tidur, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Yang kedua, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang atau penerimaan. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau pengakuan dan kemampuan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Nah, yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Di sini contohnya mungkin begini. Terkadang kita punya beberapa peserta didik yang isengnya luar biasa, sering ganggu temannya, pokoknya temannya diam-diam maunya diganggu terus. Nah, kita bisa menanyakan kepada peserta didik tersebut apa alasannya mengganggu. Dari alasannya itu kita bisa mengetahui kebutuhan dasar yang mana yang berusaha dipenuhi oleh peserta didik tersebut. Kalau misalnya dia hanya mengganggu temannya karena iseng, berarti memang dia membutuhkan kebutuhan akan penguasaan. Dia mau diakui kalau dirinya itu kuat, itu maksudnya. Atau kalau memang misal ada temannya yang membawa bekal, kemudian ada si A membawa bekal, si B datang terus makan bekal temannya. Kalau kita tanya misal B, kenapa kamu makan bekal temanmu? Kalau jawabannya adalah saya lapar Bu Guru, berarti dia berusaha memenuhi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, betul. Tapi kalau misalnya gini, kalau dia jawab, sehabisnya Bu Guru kalau di rumah kandoknya atau ikannya itu aja, misal, berarti dia membutuhkan kebutuhan akan kebebasan. Dia bosan dengan sesuatu yang monoton atau itu terus. Dia butuh variasi, itu maksudnya. Jadi setiap perilaku dari peserta didik biasanya ada alasannya. Nah, itu yang harus kita tumbuhkan berdasarkan budaya positif. Menurut Diane Gosen mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid? Atau bagaimana dan mengapa? Seperti apa yang biasanya kita terapkan? Berdasarkan teori
teori motivasi tadi, penerapan disiplin di sekolah harus dilakukan dengan alasan yang ketiga, bukan berdasarkan motivasi eksternal, tapi dengan motivasi internal atau karakter yang kuat di dalam dirinya untuk menjadi pribadi yang baik. Siswa melakukan kebaikan sesuai dengan keyakinan kelas atau nilai-nilai yang sudah tertanam di dalam dirinya atau motivasi internal. Nah, karena biasanya motivasi internal itu lebih berjangka lama dan membuat siswa makin kuat secara karakter. Kemudian selanjutnya ada posisi kontrol guru. Nah, ini mungkin yang berhubungan langsung dengan kita ya, karena menurut serangkaian riset yang berdasarkan dari teori kontrol yang diungkapkan oleh Dr. William Glasser, menyimpulkan bahwa ada 5 posisi kontrol guru, orang tua maupun atasan. Jadi terkadang kita juga di rumah menerapkan 5 posisi kontrol ini, entah mana yang lebih dominan, gitu. Yang pertama, posisi kontrolnya adalah sebagai penghukum. Kemudian yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir manajer. Nah, kita masuk ke posisi kontrol yang pertama, di mana seorang guru atau orang tua atau atasan mungkin berperan sebagai penghukum. Di sini maksudnya seorang penghukum bisa menggunakan fisik atau verbal dalam menghukum seseorang. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-muridnya lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya akan berkata seperti ini, "Patuhi aturan saya," atau "Awas, nanti saya hukum." Biasanya seperti itu. Atau kemudian, "Kamu ini salah terus." Nah, biasanya itulah yang biasanya disebut diungkapkan oleh guru yang bertipe penghukum ini. Atau selalu, "Pasti kamu yang terakhir selesai." Biasanya seperti itu. Nah, guru yang ini senantiasa percaya bahwa cuma ada satu cara agar pembelajarannya bisa berhasil, yaitu menggunakan caranya. Kemudian, nah yang kedua ada posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar biasanya itu bersifat lembut dan seperti ini bunyinya. Ini berdasarkan riset, Bapak Ibu, misalnya, "Ibu sangat kecewa sekali sama kamu." Jadi dia berusaha menimbulkan rasa bersalah yang pada diri muridnya. Atau, "Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu kalau tidak baik yang seperti ini," misal seperti itu. Jadi efeknya anak itu akan merasa, "Oh iya ya, kasihan nih Bu Guru, kasihan Pak Guru," gitu. "Karena saya jadinya begini," gitu. Itu maksudnya membuat rasa bersalah. Nah, di posisi ini murid nantinya akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya sendiri. Murid cenderung merasa bahwa dirinya tidak berharga dan sudah mengecewakan orang-orang yang dia sayangi. Kemudian posisi kontrol guru yang ketiga adalah sebagai teman. Ini biasanya sering juga banyak seperti ini. Guru pada posisi ini tidak menyakiti muridnya, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi ini pada guru bisa berdampak negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baiknya terjalin antara murid dengan guru itu baik sekali, seperti seorang teman. Nah, guru yang di posisi teman ini menggunakan hubungan baik dan humornya itu untuk bisa mempengaruhi anak muridnya. Nah, biasanya kalau guru yang berposisi sebagai teman, ada ungkapannya yang seperti ini, "Ayo bantulah demi Bapak atau demi Ibu Guru ya," seperti itu. Nah, atau misal begini, "Ayo ingat tidak bantuan Bapak atau Ibu selama ini sama kamu?" Atau, "Ya sudah, kali ini gak apa-apa, nanti Bapak atau Ibu yang bereskan." Biasanya ada terungkap seperti ini.
Pak Guru ini teman saya, kok saya nggak dibantuin, misal seperti itu ya. Nah, murid akan merasa dikecewakan dan tidak mau lagi untuk berusaha. Biasanya seperti itu. Hal lain yang mungkin akan timbul adalah murid biasanya akan dekat hanya dengan guru tertentu saja, dengan guru yang memang dekat sama dia. Kalau sama guru yang lain juga tetap dia jauh. Gitu. Jadi dia hanya patuh, hanya manut kalau disuruh sama guru yang dia anggap temannya tersebut. Kemudian posisi kontrol sebagai pemantau. Memantau ini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, biasanya kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi sebagai pemantau. Nah, biasanya pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemantau itu seperti ini. Kamu ingat nggak peraturannya apa? Atau apa yang telah kamu lakukan? Biasanya dia dengan nada yang datar. Terus seperti ini, sanksi atau konsekuensinya apa kalau kamu melakukan ini? Kamu ingat nggak? Seperti itu. Seorang pemantau biasanya sangat mengandalkan sebuah penghitungan, catatan, dan data yang dapat dia gunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Nah, misal kamu kemarin sudah melakukan apa nih, kok sekarang dilakukan lagi? Gitu. Hanya sebagai pemantau, bukan sebagai penghukum. Posisi pemantau sendiri berasal dari teori stimulus respon yang menunjukkan bahwa tanggung jawab guru dalam mengontrol muridnya. Nah, yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer ini yang kita harapkan ada pada diri kita. Pada posisi manajer, posisi yang dimana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Biasanya kita tidak menginginkan murid-murid kita itu bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka atau mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Biasanya seorang manajer akan berkata apa yang sudah kita yakini berdasarkan pada keyakinan kelas, biasanya gitu. Atau apakah kamu meyakininya kalau apa yang kamu lakukan itu salah? Atau jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi pada posisi manajer, dia tidak memposisikan dirinya sebagai penghukum, sebagai teman, atau sebagai pemantau, tapi dia memposisikan dirinya sebagai fasilitator peserta didik. Kalau dia melakukan kesalahan, maka hal-hal apa atau keyakinan apa yang sudah dilanggar dan bagaimana harus memperbaikinya. Itu maksudnya kalau sebagai manajer. Tugas manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi dia diminta untuk membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Posisi kontrol terbaik adalah posisi seorang manajer. Di dalam posisi ini, sikap guru ketika melihat siswa melakukan kesalahan tidak langsung menghukum atau menasehati, tapi diawali dengan sikap memahami tindakan siswa, bahwa ketika siswa itu bersalah, biasanya karena memang setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Itu kalau dalam segitiga restitusi adalah kegiatan menstabilkan identitasnya dulu. Kemudian selanjutnya guru akan mencoba memahami alasan atau kebutuhan dasar yang
berusaha dipenuhi oleh siswa itu dengan perilakunya. Nah, pada saat itu disebut dengan tahapan validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, siswa juga diingatkan tentang keyakinan kelas dan dipancing dengan pertanyaan tentang bagaimana seharusnya mereka bersifat menurut keyakinan kelas. Dan jawabannya pastinya datang dari dia sendiri, karena keyakinan kelas itu dibuat oleh guru beserta murid. Kemudian baru ditanyakan nanti solusi terbaik apa untuk mengatasi kesalahan yang sudah mereka buat. Nah, saat melakukan restitusi, seorang manajer tidak boleh bersikap emosional dan tidak juga merasa bahwa dirinya lah yang benar. Kemudian yang ke-6 ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas mengandung nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati antara guru dan murid baik secara tersirat maupun secara tersurat. Kemudian keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas juga hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga yang ada di dalam kelas. Keyakinan kelas juga sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan semua warga kelas juga hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas tersebut, baik lewat kegiatan curah pendapat atau kegiatan musyawarah. Adapun prosedur pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, karena kita kan harus bikin dulu dari keyakinan kelas, baru kalau sudah solid kita ke keyakinan sekolah. Biasanya kita akan mempersilahkan warga sekolah atau murid dulu untuk mencurahkan pendapatnya tentang peraturan apa kira-kira yang perlu kita sepakati. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau kertas besar di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat tersebut. Baru kemudian kita susun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Kemudian dari kata-kata curah pendapat tersebut, kita akan mengganti kalimat-kalimat yang berbentuk negatif menjadi positif. Seperti misal ada kalimat yang jangan berlari di kelas atau koridor menjadi berjalanlah di kelas atau di koridor. Kemudian kita akan meninjau kembali daftar curah pendapat tersebut. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa aturan. Karena sekali lagi keyakinan kelas bukanlah peraturan. Ya. Kemudian selanjutnya nanti kita akan mengajak warga sekolah atau murid untuk menemukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju supaya peraturan yang kita anggap di awal tadi bisa terwujud. Nah, setelah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu dibuat, maka semua warga sekolah dipersilakan untuk meninjau ulang untuk kemudian menyetujui dan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga sekolah. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan baik di dinding di dalam ruang kelas kalau dia keyakinan kelas, dan di dinding di luar kelas kalau dia keyakinan sekolah. Ini ada sudah pernah saya praktikkan untuk membuat keyakinan kelas. Kalau dulu namanya kesepakatan kelas, sekarang mungkin lebih dikenal keyakinan kelas. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan
prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawakan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kesepakatan kelas. Satu masuk ke kelas itu.
hal yang dilakukan oleh kita Bapak Ibu guru untuk membentuk karakter siswa supaya bisa lebih kuat, supaya dia bisa kembali ke teman-temannya atau ke lingkungannya dengan karakter yang lebih kuat. Bukan bermaksud untuk menyalahkan seperti itu ya. Jadi kalau siswa membuat sebuah kesalahan, bukan kita langsung menyalahkannya, tidak. Tapi kita akan memanggil dia, memvalidasi, menstabilkan dulu identitasnya, kemudian memvalidasi tindakannya yang salah, baru kemudian menanyakan keyakinan kelas. Ya, segitiga restitusi ini diharapkan bisa kita terapkan sebagai pengganti teori stimulus respon. Jadi kita tidak lagi menghukum langsung kepada siswa kalau seandainya siswa melakukan kesalahan, tapi kita mencoba menerapkan tahapan segitiga restitusi. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Biasanya kalau dalam tahapan menstabilkan identitas, guru akan berbicara seperti ini. Ibu tahu, kita semua ini pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk seperti ibu sendiri. Gitu. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Nah, kalau memvalidasi tindakan yang salah di sini, biasanya kita akan mengatakan bahwa ibu tahu kalau kelakuan apa yang kamu lakukan pasti ada alasannya. Misal kalau anak yang terlambat datang ke sekolah, biasanya kita akan menanyakan, ibu tahu kenapa kamu sampai terlambat sekolah? Biasanya pasti ada alasannya. Nah, kita menanyakan alasannya kepada siswa. Kemudian yang tindakan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, pada saat kita menanyakan keyakinan ini, kita akan menanyakan kepada siswa bahwa keyakinan apa yang telah dia langgar. Kita tanya lagi keyakinan kelas yang pernah kita buat. Nah, kemudian kita akan menanyakan kepada siswa tersebut apa solusinya untuk mengatasi masalahnya. Jadi bukan kita yang menentukan hukuman apa yang harus anak tersebut terima, tapi dia sendiri yang berusaha untuk memperbaiki dirinya. Nah, segitiga restitusi ini diharapkan bahwa saat anak itu melakukan kesalahan dan berusaha memperbaikinya, dia akan bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Seperti itu. Oke. Sampai sini paparan materi dari saya. Mungkin ada dari rekan-rekan yang mau memberi tanggapan. Baik, terima kasih atas pemaparan yang luar biasa terperinci mengenai budaya positif yang bisa dikembangkan di sekolah maupun di kelas. Acara selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, yang persilakan kepada floor untuk memberikan pertanyaan. Silakan. Dimulai dari mungkin Pak Husnul Arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan oleh moderator untuk saya bisa menyampaikan beberapa pertanyaan dari materi yang telah disampaikan tadi sama narasumber. Baiklah, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Husnul Arifin, guru kelas 3 SD Sukoboyo. Dan saya tanyakan di sini adalah apakah yang pertama tadi saya mendengar materinya sangat menarik dan saya juga ikut antusias dengannya, senang untuk mengikuti materi tadi itu sangat baik sekali. Jadi di sini saya akan menanyakan suatu pertanyaan, yaitu dari keyakinan kelas. Di sini, apakah keyakinan kelas itu dibuat oleh guru-guru mapel atau wali kelas yang ada di sekolah tersebut? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
monggo kita silakan mau jelas sekaligus untuk dijawab. Yang kedua pertanyaan dari Ibu Diana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, izin bertanya dari materi yang sudah dipaparkan tadi mengenai diseminasi budaya positif. Tadi kita sudah sama-sama mendengar tentang keyakinan kelas mengenai hubungan ya. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini ya, jika ada siswa kita yang melakukan kesalahan setelah dilakukan restitusi, namun siswa kita ini tetap melakukan kesalahan yang sama, ya. Kemudian kita sebagai guru ya, apa yang harus kita lakukan supaya siswa kita ini tidak melakukan kesalahan itu lagi? Mungkin hanya ini Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sampaikan lagi pertanyaannya diulang bahwa tadi Bapak Husnul Arifin SPD mengatakan atau bertanya apakah keyakinan kelas dibuat oleh guru mata pelajaran atau guru kelas dalam hal ini wali kelas. Dan yang kedua dari Ibu Diana SPD bertanyakan jika proses restitusi yang dilakukan oleh guru ternyata siswa melakukan kesalahan, tetapi pada prakteknya setelah kita berikan peringatan lebih lanjut, ternyata siswa yang bersangkutan masih tetap melakukan kesalahan yang sama. Bagaimana tindakan dari guru sehingga siswa tidak lagi mengulangi kesalahan tersebut? Kepada narasumber Ibu Beni kami persilakan. Terima kasih Bapak Moderator atas kesempatannya. Ya, baik, saya akan mencoba menjawab atau menanggapi ya. Kalau menjawab mungkin agak masih kurang pengetahuan saya. Saya menanggapi sedikit pertanyaan dari Bapak Husnul Arifin tadi yang bertanya tentang apakah keyakinan kelas itu dibuat oleh wali kelas atau oleh guru mata pelajaran, begitu ya? Ini kalau menurut saya sebaiknya keyakinan kelas itu dibuat oleh wali kelasnya, seperti itu. Sebagai pegangan, karena kalau di SD kan yang lebih dominan ada di dalam kelas itu guru kelasnya atau wali kelasnya. Jadi sebaiknya wali kelas saat memulai pembelajaran itu harus mengajak siswa untuk membuat keyakinan kelas tentang apa yang harus dia yakini selama 1 tahun ke depan, seperti itu. Jadi nanti siswa juga akan bertindak, berperilaku sesuai dengan keyakinan kelas yang mereka buat. Tapi tidak menutup kemungkinan apabila ada guru mata pelajaran yang mau membuat keyakinan kelasnya juga. Nah, biasanya keyakinan kelas itu ya hanya digunakan pada saat guru mata pelajaran tersebut mengajar di kelas, gitu. Jadi hanya bersifat sementara, digunakan saat dia masuk ke kelas saat mengajar. Jadi saat nanti guru mata pelajarannya tidak ada jam di kelas tersebut, maka keyakinan kelasnya akan kembali kepada keyakinan kelas yang dibuat oleh wali kelas beserta dengan murid binaannya. Nah, seperti itu. Dikandung maksud mungkin ada keyakinan kelas yang belum terakomodir saat dibuat oleh guru kelasnya beserta dengan muridnya. Itu maksudnya. Jadi mungkin menurut guru mata pelajarannya, ada nih yang masih belum tercover, belum masuk. Saya mau buat juga supaya bisa tercover semuanya. Gitu kan, kita kan namanya beda-beda pemahaman, pasti beda-beda pemikiran. Itu maksudnya ini. Kemudian yang kedua tadi pertanyaan dari Ibu Diana ini, di mana tadi kalau jika siswa ada yang sudah kita lakukan restitusi, segitiga restitusi, tapi masih mengulangi kesalahannya, dia macel misalnya, ya dia ulangi lagi, gitu. Mungkin kita pertama kita harus menanyakan dulu maksudnya itu apa. Siapa tahu aja dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya itu. Mungkin dia butuh rasa diterima atau rasa kasih sayang. Dia berusaha cari perhatian gitu. Jadi sering dia buat lagi kesalahan, diulangi lagi gitu. Mungkin dia
segitiga restitusinya lagi. Kalau diulangi lagi, lakukan lagi. Karena kan tugas kita sebagai seorang guru adalah sebagai pengayom, gitu, membimbing menuju yang lebih baik. Jadi ya kalau bisa, kalau anak ini belum menemukan karakternya yang baik, ya jangan bosan untuk menasihati lagi, membimbing lagi untuk menemukan karakternya atau jati dirinya. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, mengingat tidak ada lagi pertanyaan yang disampaikan oleh Flo, untuk itu izinkan saya untuk melanjutkan acara. Sebentar akan disampaikan refleksi tentang bagaimana kegiatan atau materi yang sudah dipaparkan. Silakan. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan diseminasi dari saya. Akhirnya saya mau menyampaikan sedikit kutipan. Okay? Saya dapat kutipan dari Stephen R. Covey dalam bukunya yang berjudul Principle Center Leadership, yang di sana mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah dulu sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu untuk mengubah kerangka acuan kita. Jadi, ubahlah cara kita dulu untuk melihat dunia, cara kita berpikir tentang manusia, tentang orang yang lain, mengubah paradigma, skema pemahaman kita tentang orang lain, dan juga tentang aspek-aspek realitas. Untuk itu baru kita bisa menumbuhkan budaya positif di masyarakat yang lain, atau di peserta didik. Jadi tumbuhkan dulu budaya positif itu di dalam diri kita dengan mengubah cara pandang kita tentang dunia luar, seperti itu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan acara, yakni selanjutnya untuk menyempurnakan kegiatan kita pada siang hari ini. Mohon kesediaan Bapak Habib Rahman SPDI untuk menyampaikan doa. Kepadanya waktu dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an mubarakan marhuman wa tafarraqana ba'da hadza tafarruqan mubarakan hasanan ma'suman la taj'alna fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyya wa la mahkuma. Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma. Warzuqna fahma warzuqna fahma, Allahumma 'allimna ma jahilna وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لم نفهم وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya pembacaan doa, maka buat rangkaian kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh calon guru penggerak Ibu Belinda Susana SPD. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Azmi SPD selaku Kepala SDN Kabupaten serta Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dan mengisi acara ini. Semoga kegiatan yang kita laksanakan pada siang hari ini dapat kita ambil hikmahnya, kita terapkan di sekolah sehingga menjadi budaya positif dan berkembang menjadi keyakinan kelas yang dapat
membawa kebermanfaatan bagi siswa-siswi yang ada di sekolah kita khususnya. Atas nama pemateri Ibu Belinda Susana yang moderator mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam rangkaian acara terdapat kesalahan maupun kekhilafan. Kami sekali lagi mohon maaf dan kurang lebihnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. 3 sisi dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, di mana mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan. Guru hendaklah memahami bahwa setiap tindakan yang dilakukan murid adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar dirinya, sehingga mendasari tindakan murid berbuat kesalahan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Untuk kasus pertama adalah siswa yang terlambat datang ke sekolah. Kasus kedua adalah siswa yang tidak mengenakan sepatu saat berada di jam sekolah. Isna, semua orang memang pernah melakukan kesalahan, begitu juga guru dan yang lainnya. Karena kita manusia, bukan makhluk yang sempurna. Tapi di sini ibu tidak akan mencari siapa yang salah. Tetapi di sini kita akan sama-sama mencari solusi supaya Isna tidak lagi datang terlambat. Boleh kita mengapa kamu datang terlambat? Mengapa bisa terlambat kamu? Kamu masih ingat pertanyaan kita? Kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kita belum? Keyakinan yang mana? Nah, ternyata kamu tahu ya. Lalu apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Baik, terima kasih ya Isma. Ibu sangat mengapresiasi untuk jawabanmu. Dan sekarang kamu boleh kembali istirahat lagi ya. Iya betul. Kamu
setiap manusia memang pernah melakukan kesalahan ya, termasuk guru, penghuni dan yang lainnya. Hal itu hal yang wajar. Nah, setiap kita kesalahan pasti ada kesalahan yang Amira pasti punya alasan. Kenapa Amira tidak memakai sepatu? Sampai tidak bisa berkeluar dari sepatu. Baiklah, di musola memang harus memakai sepatu ya. Tapi kalau di kelas, apakah boleh tidak memakai sepatu? Tidak boleh, maaf, saya Bu. Setelah sholat saya harus berdiri. Jika tidak pakai sepatu, tidak sama. Walaupun kamu nyaman, walaupun kamu nyaman ya dalam memakai sepatu, kira-kira apakah itu sudah memenuhi keyakinan Rasulullah? Tidak. Kamu masih ingat keyakinan Rasulullah apa? Nah, ternyata kamu masih ingat ya tentang keyakinan kelas. Lalu apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Nah, selanjutnya apa yang akan kamu lakukan? Saya akan melanjutkan waktu setelah sholat saat memiliki kesehatan. Baik, mulai kapan akan dilaksanakan pertemuan? Saya akan langsung memakai pakaian. Bagus, kamu sudah berusaha untuk menjadi lebih baik. Ibu doakan semoga kamu menjadi anak yang selalu mematuhi aturan sekolah. Baik, terima kasih Amira. Saya merasa Saya merasa senang karena walaupun kami melakukan kesalahan, kami tidak dihukum dan kami diberi kesempatan untuk memperbaikinya. Dari yang disampaikan oleh rekan kami, Ibu dari Indaswana, sangat tepat sekali, tepat sasaran, sangat mengena dengan apa yang kami hadapi di sekolah, terutama di dalam kelas. Kemudian cara beliau menyampaikannya juga sangat baik ya, dan alhamdulillah kami ya peserta kegiatan tersebut paham dengan apa yang telah disampaikan oleh rekan kami. Semoga ke depan ya berlanjut kegiatan-kegiatan seperti ini supaya kami bisa menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan, bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan kami yang mengikuti CGP atau sebagai calon guru penggerak. Dan kami sangat berterima kasih atas ilmu yang telah disampaikan ya. Semoga bisa kami terapkan di dalam kelas sehingga peserta didik kami menjadi peserta didik yang berkualitas ya,